lagi dengan saya di sini. Saya mau apa ya? Sekarang sesuai dengan judulnya ya. Saya mau memberikan tips-tips memilih telur, kualitas telur yang baik ya. Nah, jadi pertama-tama kita tuh harus memilih cangkang, pilih cangkang yang bertekstur kasar. Kenapa harus bertekstur kasar ataupun tebal? Karena nanti kita itu si telur tidak mudah pecah. Nah, kalau pecah sedikit saja nanti akan ada apanya, si bakteri atau kuman masuk ke dalam telur tersebut ya. Jadi pilih tekstur yang kasar, terusnya apa tuh tebal gitu ya, kan terasa ya. Kalau yang tipis cepet ininya cepet terbentur retak gitu ya. Apalagi kita kan ada ya di pasar tuh jual telur yang udah pecah-pecah, apalagi udah terbuka gitu ya. Itu seharusnya jangan. Saya pernah melihat juga ya, ada apa tuh belatungnya ini, ya Allah, jangan. Jadi pilih telur yang masih sempurna, yang tidak masih tidak ada retak-retaknya ya. Terus kita juga periksa cangkangnya. Nah, ini coklat terang ya, jernih terang dan apa, cerah gitu ya. Milih yang cerah, milih orang juga yang cerah ya kan. Nah, kenapa? Jadi ini menentukan kualitas telur tersebut. Dan juga pilih yang lonjong. Kenapa? Kalau lonjong, si kuning telurnya itu akan lebih besar dari yang bulat gitu ya. Nah, terusnya lagi pilih ukuran yang jangan yang terlalu besar. Kenapa? Karena kalau misalkan pilih yang terlalu besar itu berarti si ayam udah tua ya. Nah, kalau yang kecil-kecil begini nggak terlalu besar, ini apa tuh dari ayam yang masih muda, jadi begitu. Dan juga ukuran yang kecil itu si cangkang tebal ya, nantinya kuat, jadi tidak cepat terbentur gitu ya, nggak mudah pecah. Dan juga periksa baunya, jangan bau amis, jangan bau, apalagi bau busuk ya, itu berarti sudah tidak baik ya telurnya. Dan lagi lakukan pemeriksaan jika memilih telur itu harus visual dan aroma ya, dengan dilihat dan dengan dibaui gitu ya, dicium baunya ya. Jangan bau amis dan jangan yang tadi apalagi bau busuk. Dan juga begini, periksa dengan teliti ya. Itu pertama kocok-kocok telur, dengerin kalau misalkan bunyi ya, bunyi kocok gitu dalamnya, berarti telur itu di dalamnya udah encer, berarti telurnya sudah tidak ini lagi ya, sudah terlalu lama disimpan gitu ya. Bisa jadi telur ini sudah busuk.
Jadi harus yang nggak berisik bunyinya ya. Berarti telurnya udah bagus gitu ya. Nah, ada lagi si telur juga kalau yang baik, yang tidak berisik gitu, dikocok-kocok itu si putihnya itu lebih lebih kental, berarti kualitas itu yang bagus gitu ya. Dan juga rasakan juga pergerakan ininya, kuning telurnya. Kalau misalkan gerak-gerak rasanya, berarti itu juga tidak baik ya. Telur itu udah lama disimpan ya. Terus nggak ada ini ya tadi, lupa. Teropong nih, misalkan pakai ini aja lah. Nah, ini ada ya tisu minyak. Kita teropong di depan telur, di depan telur disimpan cahaya ya. Misalkan begini, teropong. Nah, kalau bening berarti itu bagus ya. Nah, terus satu lagi cek ngambang tidaknya ya. Nah, si telur ini kita cek ya. Angkat aja ininya ya. Nih. Nah, berarti ini telur bagus. Soalnya kelelep tuh ke bawah. Dan miring. Jadi terbaring gitu ya. Kalau misalkan coba yang satunya. Nah, masih bagus. Coba yang ini. Sama, bagus, alhamdulillah. Nah, pokoknya kalau misalkan telurnya terlentang gitu ya, begini nih posisinya di air ke bawah, nah itu bagus. Jadi itu masih penyimpanan 3 hingga 5 hari saja. Nah, kalau misalkan berdiri begini, nah itu lebih 10 hari ataupun lebih penyimpanan, misalkan di pasarnya gitu ya, atau di rumah juga disimpan begitu, bisa mengurangi kualitas telur. Terus kalau yang mengambang itu berarti itu telur udah tidak cocok untuk dikonsumsi. Mungkin juga sudah sudah busuk ya. Jadi hati-hati dalam memilih telur ya, terutama kalau misalkan di pasar ya. Tadi yang pertama itu kalau misalkan kalau direndam di air itu sudah di rumah ya. Dan lagi kalau kita mau nyimpan ya, cuci dulu pakai cairan sabun yang aman untuk buah-buahan dan sayuran. Nah, saya pakai ini ya. Nih. Jadi aman bagi lingkungan, aman juga bagi manusia. Nah, setelah itu baru disimpan dan siap untuk dimasak ya, bikin kue, bikin apa. Nah, mungkin tutorial tips-tips dari saya tentang bagaimana memilih telur yang baik itu seperti itu ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum.